Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 sedang berada di Farm HD. Sebelumnya perkenalkan, saya Alvin Kurniawan dengan NPM terakhir 004. Saya Adi Terawan dengan NPM terakhir 009. Saya Nur Sri Kolbia dengan 3 NPM terakhir 035. Dan saya Iva Asila dengan 3 NPM terakhir 015. Di sini kita sedang melakukan praktikum mengenai peralatan dan perkandangan. Persiapan kandang. Yang pertama yaitu pembersihan kotoran atau feses. Membersihkan kondisi tempat pembuangan feses ayam petelur pasca afkir merupakan upaya dalam melindungi ayam yang akan masuk dari serangan mikroorganisme dari luar. Yang kedua yaitu sanitasi kandang yang bertujuan untuk mencegah masuk atau berpindahnya bibit penyakit yang menyerang ternak. Yang ketiga yaitu penyemprotan disinfektan, berfungsi untuk membasmi bibit penyakit yang masih tersisa di dalam kandang. Dan yang terakhir yaitu pengapuran, bertujuan untuk membunuh telur dan sisa bakteri yang belum mati setelah dilakukan penyemprotan disinfektan. Selanjutnya adalah persiapan pemeliharaan. Yang pertama tentunya dilakukan pembersihan dan disinfeksi kandang. Sebelum ayam petelur ditempatkan, kandang harus dalam keadaan bersih secara menyeluruh. Bisa dibersihkan dengan cara dibilas dengan air dan dilakukan penyemprotan disinfektan seperti formalin untuk membasmi mikroorganisme patogen. Setelah proses pembersihan dan disinfeksi, kandang sebaiknya dikosongkan selama minimal 14 hari untuk memastikan sisa-sisa patogen mati dan mengurangi risiko infeksi pada ayam yang akan ditempatkan. Pastikan semua peralatan seperti pakan, tempat minum, dan sistem ventilasi berfungsi dengan baik. Hal ini dilakukan dengan tujuan memastikan kelayakan peralatan untuk mendukung kenyamanan dan kesehatan ayam. Selanjutnya, sebelum ayam masuk, pastikan kandang memiliki pencahayaan yang sesuai demi mendukung kenyamanan dari ayam layer. Selanjutnya, lakukan penerapan biosecurity. Pemeliharaan ayam petelur pada fase starter. Pada minggu pertama, suhu ideal dijaga antara 32-35 derajat Celcius. Kemudian diturunkan secara bertahap sekitar 3 derajat Celcius per minggu hingga mencapai 21-23 derajat Celcius pada minggu ke-6. Jika perlu, gunakan brooder atau alat pemanas untuk menjaga suhu dan kelembapan. Selanjutnya, selalu menjaga kebersihan kandang dengan ketat. Pakan yang diberikan pada fase starter harus kaya akan protein dengan kandungan sekitar 22-24% untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh ayam petelur. Selanjutnya, pastikan kandang memiliki pencahayaan atau ventilasi yang baik. Yang terakhir, pastikan selalu menerapkan biosecurity untuk mencegah masuknya penyakit ke dalam kandang. Yang kedua adalah fase grower. Pada fase ini, tujuan utamanya adalah mempersiapkan ayam menuju fase produksi dengan pertumbuhan yang optimal. Fase grower ini fokus pada pembentukan otot dan bulu. Pakan pada fase grower setidaknya mengandung sekitar 17,5% protein. Sebagai contoh, pada minggu pertama usia 1-7 hari, biasanya diberikan pakan 17 gram per individu. Pada hari kedua, usia 8-14 hari, biasanya diberikan pakan 43 gram per hari per individu, dan seterusnya. Untuk perkandangannya, biasanya pada fase grower ini menggunakan tipe kandang koloni untuk memungkinkan ayam bergerak bebas. Vaksinasi dan tindakan pencegahan penyakit harus selalu dilakukan untuk memastikan kesehatan ayam. Selanjutnya, fase layer, berumur 15 minggu ke atas. Pada periode ini merupakan periode produksi telur. Pakan pada fase layer sebaiknya mengandung sekitar 16-20% protein dan 4,40-4,75% kalsium untuk mendukung produksi telur berkualitas tinggi. Tipe kandang pada fase layer biasanya tipe kandang baterai karena untuk memudahkan pengelolaan dan pengumpulan telur. Terakhir, selalu pastikan kebersihan kandang dan peralatan untuk mencegah penyakit. Ini adalah alat bernama dry weight untuk mengukur kelembapan dalam kandang. Ini adalah tabel kandungan nutrien pada pakan yang berada di Farm HD.
Vaksinasi merupakan proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Vaksinasi juga dinilai penting karena berguna untuk mencegah dan mengatasi berbagai macam penyakit yang ada pada ayam petelur. Karena vaksin akan membuat tubuh mengenali serangan penyakit tertentu, sehingga apabila terpapar bisa membantu terhindar dari penularan penyakit tersebut. Vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menghindari virus. Vaksinasi juga bisa mempercepat pertumbuhan ayam serta meningkatkan produksi telur. Ada pula jadwal pelaksanaan vaksinasi untuk ayam petelur. Hari pertama yaitu menggunakan vaksin Marex, hari keempat sampai ketujuh menggunakan vaksin Newcastle disease atau ND, dan vaksin infectious bronchitis atau IB. Diberikan melalui tetes mata atau mulut. Hari ke-11 menggunakan vaksin Gumboro, diberikan melalui tetes mulut. Lalu hari ke-15 sampai ke-16 menggunakan vaksin Newcastle disease atau ND dan vaksin infectious bronchitis atau IB. Diberikan melalui tetes mata atau tetes mulut. Hari ke-21 menggunakan vaksin Gumboro, diberikan melalui tetes mulut. Hari ke-60 menggunakan vaksin ND dan avian influenza atau AI, diberikan melalui wing web atau tusuk sayap. Penerapan manajemen yang baik akan menjadi kunci keberhasilan pada proses pemeliharaan ayam. Salah satu komponen penting dalam manajemen yang baik yaitu aktivitas pencatatan performa pemeliharaan atau umumnya dikenal dengan istilah recording pemeliharaan. Recording merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat kita lakukan untuk mendokumentasikan aktivitas dan kondisi ayam setiap harinya selama periode pemeliharaan. Recording menjadi penting karena data-data yang berhasil didokumentasikan dapat dijadikan bahan evaluasi baik untuk periode pemeliharaan yang sedang berlangsung maupun untuk periode selanjutnya. Peternakan ayam petelur ini berada di Dusun Selakambang, RT RW 01, Desa Selasari, Kecamatan Parigi. Pemilik peternakan HD ini bernama Denny Setiawan. Peternakan didirikan tahun 2012. Total kandang yang saat ini tahun 2025 itu ada 3 kandang. Tipe kandangnya Longyam. Mortalitas dari peternakan Pak Denny ini dari total jumlah ekor yaitu 20%. Untuk pemasarannya tergantung dari pembeli, jadi tidak ada tengkulak khusus untuk hasil produksi telurnya. Untuk harga telurnya minimal di kandang tidak kurang dari 26.000, baru ada lebihnya, ujar Pak Denny. Sedangkan untuk ayam yang sudah afkir, Pak Denny memiliki tengkulak khusus untuk menjual ayam yang sudah afkir. Sekian video dari kelompok 7. Terima kasih sudah menonton.